Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-9. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Coba lihat hamba, walaupun tiada mempunyai pekerjaan, makan tak kurang, kocek pun tak kosong. Apabila hamba datang ke rumah istri hamba, makanan yang lezat cita rasanya telah tersedia. Pakaian yang bersih pun demikian pula. Jika berjalan, kocek diisi, rokok dan segala keperluan hamba yang lain diberi. Ingin hamba hendak berbendi pada petang hari, bendi mentua hamba telah tersedia. Segala kesukaan diadakan, segala kemauan tiada dilarang. Apalagi yang dikehendaki, bukankah bodoh laki-laki yang tak suka kepada adat istiadat yang sedemikian? Memang engkaulah saudaraku yang sesungguh-sungguhnya membangkitkan batang terendam, yang tahu adat istiadat dan menjunjung tinggi pusaka nenek moyang kita, dan tahu menghargakan ketinggian kebangsawanan kita, dan menjalankan kewajiban kepada saudara dan kemenakannya, kata Putri Rubiah memuji-muji adiknya itu. Apa yang hamba susahkan, kata Sultan Hamzah pula. Biarpun berpuluh istri hamba, beratus anak hamba, belanja tak perlu hamba keluarkan dari kocek hamba. Sebab istri hamba ada orang tua dan mamanya. Demikian pula anak hamba, bukan tanggungan hamba. Apabila mentua hamba tiada cakap atau tiada sudi lagi membelanjai hamba, hamba ceraikan anaknya dan hamba kawini perempuan lain yang mampu. Tentu dapat hamba uang jemputan 200-300 rupiah, dan berisilah pula kocek hamba. Bukan sebagai Kakanda Mahmud, jangankan mendapat uang, bahkan berugi dan berhabis uang pula ia. Mengapakah tak dipergunakan bangsa dan pangkatnya yang tinggi itu? Sedang sekarang anaknya masih seorang dan istrinya seorang pula. Sudah tak dapat ia berkata apa-apa lagi. Bagaimanakah halnya kelak apabila anak dan istrinya sebanyak anak dan istri hamba? Jangan-jangan mati di jalan besar sendiri saja ia. Karena hamba walaupun muda daripadanya, tetapi telah 10 orang istri hamba dan 18 orang anak hamba. Sungguh pun demikian, hamba tiada susah, tiada kekurangan uang, tiada meminjam ke sana kemari. Lebih banyak anak, bukankah lebih baik, lebih kembang biak, dan lebih banyak pula orang yang berbangsa di padang ini. Dalam Quran pun diizinkan beristri sampai 4 orang sekali. Apakah sebabnya tak diturutnya itu? Kalau benar ia orang Islam, katanya ia cerdik pandai sebab bersekolah dan berpangkat tinggi, tetapi kepandaiannya itu menyusahkan dirinya sendiri. Bukankah lebih baik bodoh sebagai hamba ini, tetapi tak pernah susah dan menyusahkan orang? Anaknya disuruhnya sekolah ini dan sekolah itu, belajar ini dan belajar itu. Akhirnya ia akan menjadi apa? Menjadi raja? Tak dapat. Walaupun berpangkat setinggi apa sekalian, jika masih makan gaji, masih di bawah perintah orang, berbuat sekendak hati tak boleh. Segala perintah dari atas harus diturut, biar malam ataupun siang, biar sakit ataupun senang. Lamun pekerjaan harus dikerjakan, tak boleh mengatakan tidak. Kalau enggan bekerja, tentu akan diperhentikan dari pekerjaan atau mendapat nama yang kurang baik. Tetapi hamba bebas sebagai burung di udara, tak ada yang melarang dan menyuruh. Boleh berbuat sekehendak hati, beraja di hati, bersutan di mata hamba sendiri. Hendak pun tidur selama-lamanya, atau duduk bercakap-cakap saja, atau bersuka-sukaan sehari-hari, berjalan kemana-mana, tak ada yang membantah. Oleh karena itu, benarkah orang yang berilmu dan berpangkat tinggi itu
lebih senang daripada orang yang bodoh dan berpangkat rendah. Di sini ada contohnya, tak perlu mengambil misal jauh-jauh. Perbandingkanlah Kakanda Mahmud dengan hamba. Anaknya Samsu itu memang harus disekolahkannya kemana-mana untuk menuntut ilmu yang tinggi-tinggi. Sebab jika tak demikian, tentulah anak itu tiada akan menjadi orang kelak. Orang yang sebagai dia harus membanting tulang jika tak kaya, sebab bangsanya kurang. Tetapi pada pikiran hamba, walaupun tak menjadi orang anak itu, apa peduli kita? Bukan tanggungan kita yang akan malu mamanya. Oleh sebab itu, tak habis pikir hamba mengapa tidak mamanya memajukan anak itu. Lagi pula kesalahan siapa Kanda Mahmud sampai beroleh anak itu? Siapa yang menyuruh dia kawin dengan perempuan biasa itu? Kurangkah putri-putri yang baik di padang ini? Apa gunanya memandang rupa saja kalau bangsa tak ada? Coba kalau ia kawin dengan putri bangsawan, niscaya anaknya takkan turun bangsanya, tetap sultan. Sekarang anaknya hanya marah. Itulah yang menjadikan heran hatiku. Tak dapat kupikirkan bagaimana ingatannya sekarang ini. Bukankah telah ada nenek moyang kita yang sebagai itu? Mengapa tiada hendak diturutnya? Malu aku rasanya mempunyai saudara sedemikian ini. Orang yang tak tahu niscaya akan bersangka saudarakulah yang tak laku kepada perempuan. Barangkali karena ada cacatnya. Tatkala aku nyatakan kepadanya betapa sesat pikirannya ini, jawabnya, binatang yang beristri banyak. Coba kau pikir, adakah patut jawaban yang seperti itu dikeluarkannya di hadapanku? Kata Putri Rubiah pula. Demikian jawabnya, tanya Sultan Hamzah dengan merah mukanya. Sungguh begitu, jawab Putri Rubiah. Jadi binatanglah sekalian laki-laki yang ada di padang ini, sebab sekaliannya beristri banyak. Hanya ia sendiri yang beristri seorang. Jika demikian katanya, sesungguhnya lah pikirannya telah bertukar dan otaknya telah miring. Barangkali telah termakan perbuatan orang-orang, sehingga lupalah ia akan dirinya dan jalan yang benar, sahut Sultan Hamzah seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Pikiranmu sesuai benar dengan pikiranku. Rasanya hatiku memang telah berudang di balik batu, kata Putri Rubiah pula sambil menoleh kepada saudaranya. Sekarang tahulah hamba apa sebabnya ia sebagai benci saja melihat kita, sedangkan pekerjaan hamba sehari-hari dicelaknya, sahut Sultan Hamzah. Pekerjaan apa? Tanya Putri Rubiah pula. Katanya tak patut seorang bangsawan berjudi dan menyabung ayam. Bukankah itu permainan anak raja dan saudagar yang kaya raya? Yang tak beruang dan tak berbangsa itulah yang bekerja, menerima upah dari orang lain, takut kalau mati kelaparan. Tetapi hamba masa akan sedemikian, jawab Sultan Hamzah. Tentu orang yang berbangsa tinggi tak perlu bekerja mencari penghidupan, melainkan bersuka-sukaan itulah kerjanya, kata Putri Rubiah. Tetapi sekarang marilah kita bicarakan apa akal kita tentang hal si Mahmud ini. Bagaimanakah baiknya pada pikiranmu supaya ia menjadi biasa kembali? Karena walau bagaimana sekalipun, ia saudara kita juga. Tak dapat kita tidakkan, sekalian orang tahu. Apabila ada terjadi apa-apa atas dirinya, tentu kita akan terbawa-bawa juga. Dan nama kita pun akan bercacatlah. Jika kita berencanakan dia menjadi sebagai menepuk air di dulang pekerjaan kita itu, muka kita sendiri juga yang akan basah. Kalau benar ia telah kena perbuatan orang, seharusnya kitalah yang akan mengobatinya. Itulah kewajiban orang bersaudara, jangan kita musuhi dia, sebab tentulah akan bertambah-tambah penyakitnya, karena dari kanan dan dari kiri tak dapat pertolongan. Kalau timbul sesuatu kecelakaan atas dirinya, tetapi hendaknya malang disebut mujur yang datang. Misalnya ia meninggal dunia atau sakit, bukan istrinya itu yang akan bersusah payah, melainkan kita. Juga sungguh pun demikian oleh si penghulu, tiada diingatnya itu. Sekarang apa akalmu?
kata Putri Rubiah kepada adiknya Hamzah. Baiklah, kita cari dukun yang pandai untuk mengobatinya. Tahukah engkau seorang dukun yang pandai? Tahu, rumahnya dekat di sini. Juara Lintau gelarnya. Adakah ia sekarang di rumahnya gerangan? Cobalah suruh lihat oleh si Abu. Barangkali ada di rumah. Biarlah kini kita suruh datang ia kemari, supaya banget pekerjaan ini. Abu, kesini, teriak Sultan Hamzah. Tatkala datang bujang Abu, berkatalah Sultan Hamzah perlahan-lahan kepadanya, sebagai takut ia perkataannya akan terdengar oleh orang lain. Abu, coba engkau pergi sebentar ke rumah Juara Lintau. Kalau ia ada di rumah, mintalah datang sebentar kemari, sebab ada keperluan yang hendak dibicarakan dengan dia. Akan tetapi apabila ada orang lain di sana, tunggulah sampai orang itu pulang, supaya jangan ada orang yang tahu engkau memanggil juara ini. Baiklah engkau muda, jawab si Abu, lalu berangkat. Kalau ia datang, hendaklah lebih dahulu kau suruh tenungkan olehnya, benarkah si penghulu kena ilmu orang atau tidak. Kalau benar, suruhlah obati, supaya terlepas ia daripada perbuatan orang itu. Kemudian hendaklah kau suruh kerjakan pula, supaya ia benci kepada istrinya, kata Putri Rubiah perlahan-lahan. Tentu, apa gunanya perempuan yang demikian? Baik rupa saja, harta tidak, bangsa pun rendah. Kalau untuk hamba tak terpakai perempuan semacam itu, tentu saja sudah diberinya ilmu Kakanda Mahmud. Kalau tiada, masa akan ia takluk kepadanya dan suka menyuruh majukan anaknya? Tentulah ia yang menghasut-hasut Kakanda Mahmud supaya benci kepada sekalian. Ia takut Kakanda Mahmud beristri pula, kalau ia tiada terpakai lagi. Sungguh keras ilmu perempuan jahat itu. Bukan takluk saja laki-laki kepadanya, tetapi pikirannya pun sampai bertukar pula, kata Sultan Hamzah seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian berkata pula ia, perkara Ruqyah, sudahkah dibicarakan dengan dia? Sudah. Apa jawabnya? Baik, katanya. Berapa belanja hendak diadakannya? Katanya 3.000 rupiah. Kalau sekian boleh cukup, asal jangan terlalu berbesar-besar. Perarakan Gajah Mena, tanggungan hambalah. Tetapi di manakah diperolehnya uang itu? Jangan-jangan harta pusaka kita pula yang dijual atau digadaikannya. Tetapi di manakah perolehannya uang itu? Jangan-jangan harta pusaka kita pula yang dijual atau digadaikannya. Tidak, rumahnya dengan tanahnya yang di kampung Jawa Dalam digadaikannya kepada Datuk Meringgi, jawab Putri Rubiah. Kalau rumah itu suka hatinya, karena rumah itu tiada juga akan dapat oleh Ruqyah, sebab rumah itu kabarnya tertulis di atas nama istrinya. Coba, adakah patut kelakuannya ini, kelakuannya itu? Harta pencariannya dituliskannya di atas nama istrinya, supaya jangan dapat oleh kemenakannya. Tetapi biarlah, tak mengapa, kalau ia mati tentu dapat juga dirampas segala hartanya itu, karena sekalian orang tahu harta itu pencariannya sendiri. Tidak lama mereka berkata-kata, kembalilah Abu bersama-sama orang yang dipanggil tadi, lalu dipersilahkan oleh Sultan Hamzah masuk ke ruang tengah. Setelah ditutupnya pintu muka dan pintu belakang, lalu duduklah ia dekat dukun ini, seraya memberi rokok kepadanya. Kemudian berkatalah Sultan Hamzah, hamba minta datang kakak juara kemari, karena adalah suatu permintaan hamba yang penting kepada kakak. Tetapi sebelumnya hamba keluarkan apa yang terasa di hati hamba ini. Lebih dahulu hamba minta supaya kakak juara jangan membuka rahasia ini kepada siapapun. Tentu tidak, masa akan hamba berani, jawab dukun itu. Hamba takut kepada tuanku penghulu. Itulah yang hamba harapkan, terlebih-lebih sebab perkara ini memang perkara tuanku penghulu sendiri, kakak hamba itu, kata Sultan Hamzah. Perkara apakah itu? Tanya Juara Lintau. Begini, tiadakah kakak juara heran melihat kelakuan saudara hamba itu? Berlainan benar dengan adat penghulu-penghulu yang lain, terutama tak hendak menerima jemputan orang atas dirinya dan tak mau beristri lagi rupanya.
sedang kemenakan dan saudaranya, kakak hamba ini, tiada pula diindahkannya. Sesungguhnya hal itu telah lama menjadi buah pikiran hamba dan orang lain pun. Sedang penghulu-penghulu yang lain, 4 istrinya, beliau itu hanya seorang saja. Kurang patut rupanya bagi orang besar sebagai tuanku itu, jawab juara Lintau. Lihatlah, tidak hanya kakak juara, orang lain pun ada juga berpikir demikian. Istimewa pula kami yang kemenakannya dan saudara kandungnya. Hanya ia sendirilah yang tiada merasa kesalahan perbuatannya itu, kata Sultan Hamzah. Oleh sebab itu timbul wasangka di dalam hati kami, kalau saudara hamba itu telah kena ilmu orang, sampai bertukar kelakuan dan pikirannya. Apabila benar ia kena ilmu, tentulah tak boleh hamba biarkan. Tentu sekali harus ditolong, jawab juara Lintau. Oleh sebab itu berharaplah hamba supaya kakak sudi menemukan hal itu, kata Sultan Hamzah pula. Baiklah, hamba mohon perasapan dan kemenyan serta air bersih secambung dan sirih kuning 7 lembar. Nanti hamba ambilkan, kata Putri Rubiah. Lalu keluar mengambil yang diminta itu. Sejurus kemudian kembalilah ia membawa barang-barang ini. Setelah juara Lintau membakar kemenyan, lalu membaca-baca beberapa mantra, kemudian diasapinya air secambung tadi dengan sirih 3 kali berganti-ganti. Lalu dimasukkannya ke 7 helai sirih itu ke dalam cambung itu dengan membaca-baca pula. Setelah itu dipandangnyalah daun sirih itu sehelai-sehelai dengan hati-hati, lalu ia berkata, sesungguhnya persangka engkau muda tadi, perubahan kelakuan beliau itu memang karena perbuatan orang, sebab keras ilmu dukun yang mengerjakannya, tak dapatlah beliau berbuat sekehendak hati beliau lagi, melainkan harus menurut kemauan orang yang mengerjakan beliau. Apa kataku, bukankah benar sangkaku, kata Putri Rubiah. Dan siapakah yang berbuat demikian? Orang yang berbuat itu tak jauh daripada beliau, orang dalam rumah itu juga, dan dekat amat rupanya kepada beliau, jawab juara Lintau. Perempuan atau laki-laki? Perempuan, jawab juara Lintau. Jika demikian tentulah tak lain daripada istrinya sendiri, karena tak ada perempuan lain dalam rumahnya, kata Putri Rubiah pula. Pikiran hamba pun demikian juga, sahut Sultan Hamzah. Sekarang bagaimana akal supaya terlepas ia daripada ikatan ini? Tanya Putri Rubiah. Akal yang lain tak ada, melainkan diobatilah tuanku dengan ilmu dan ramuan, jawab juara Lintau. Ya, tetapi hendaknya dibencinya pula istrinya itu supaya ia diceraikan. Itulah balasan yang patut bagi perempuan yang sedemikian, kata Putri Rubiah. Perkara itu serahkanlah kepada hamba, seberapa boleh tentu akan hamba tolong. Hanya suatu permintaan hamba, adakah agaknya baju atau kain tuanku penghulu di sini yang sudah dipakainya? Tanya juara Lintau. Rasa hamba ada, coba hamba periksa dahulu, jawab Putri Rubiah lalu pergi. Tiada berapa lama antaranya kembalilah ia membawa sehelai kain balangipah seraya berkata, ini dia, kain ini telah beberapa lama ditinggalkannya di sini. Lupa rupanya ia mengambilnya kembali. Bolehkah hamba bawa pulang kain ini sebab berguna untuk mengerjakannya? Tanya juara Lintau. Boleh, bawalah. Lagi pula hamba perlu mendapat rambut orang kaya istri tuanku penghulu itu. Sehelai pun cukup, sebab apabila ia tak kena kebenci, terus hamba kerjakan dengan si Jundai, sebab rupanya penahan ilmu padanya amat kuat. Bolehkah hamba kerjakan disampai gila? Tanya juara Lintau. Itu lebih baik, mati pun tak mengapa, karena perempuan semacam itu tak harus dipelihara. Setelah ia gila atau mati, tuanku hamba tentu mau kawin pula, jawab Sultan Hamzah. Perkara rambut itu nantilah hamba pergi ke rumahnya untuk mengambilnya, kata Putri Rubiah. Setelah itu Putri Rubiah mengeluarkan kue-kue dan kopi untuk dukun ini.
Setelah makan, diberikan oleh Putri Rubiah uang RM1 kepada juara lintau karena pertolongan. Kemudian minta dirilah dukun ini lalu pulang ke rumahnya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.